Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Azizah Prastika dapat kembali menemani Anda di rumah aja sambil menantikan waktu berbuka puasa. Tentu saja dalam acara kesayangan kita bersama, Gema Ramadan. Dan tema kita pada hari ini yaitu syukur dan kufur. Insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita bersama yaitu Dr. Tri Marvianto SS MPDI selaku Kaprodi Magister PAI Unsuri Surabaya. Pemirsa, apakah kita sudah tergolong hamba Allah yang bersyukur ataukah kita masih tergolong hamba Allah yang kufur? Nantikan selengkapnya dalam Gema Ramadan. Mirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gema Ramadan. Tema kita pada hari ini adalah syukur dan kufur. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita bersama yaitu Dr. Tri Marvianto SS MPDI selaku Kaprodi Magister PAI Unsuri Surabaya yang akan selengkapnya membahas tema kita syukur dan kufur. Langsung saja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum Pak Doktor, Pak Ustadz aja mungkin ya. Assalamualaikum Mbak Aziza. Bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah Baik ya Ustadz ya. Baik. Walaupun ini Ramadan kali ini mungkin agak berbeda ya Ustadz ya. Iya, suasananya beda. Suasananya berbeda. Bagaimana Ustadz kalau Ustadz sendiri di Ramadan kali ini apa saja yang berbeda Ustadz? Yang jelas suasana sekarang ini negara kita lagi saat perlu banyak istighfar. Betul Ustaz. Karena musibah COVID-19 ini. Betul. Jadi kita perlu banyak mendekatkan diri pada Allah. Insyaallah. Dengan berbagai macam cara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak harus semuanya dilakukan bersama-sama ya Ustaz ya, bisa dilakukan di rumah. Bisa. Baik. Tapi harus tetap bersyukur ya Ustaz ya. Iya. Walaupun kondisinya mungkin sekarang agak berbeda Ustaz ya. Iya, justru karena dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Jadi Allah tidak akan menimpakan azab sesuatu musibah ketika kita bersyukur. Berarti otomatis ketika adanya musibah ini kita harus introspeksi diri. Masya Allah. Bagaimana kadar kesyukuran kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jangan-jangan selama ini. Nah itu. Jangan kita ini banyak kufurnya daripada bersyukurnya. Makanya di sini saya juga mengingatkan pada diri saya sendiri. Kita bahas, dengan kita membahas maka kita akan dapat introspeksi diri masing-masing. Betul sekali. Sehingga nanti kita tidak saling menyalahkan. Dari kuatnya diri individu lalu mengarah ke keluarga, lalu negara pun akan kuat. Seperti itu. Betul sekali. Nah, urgensinya syukur itu seperti itu Ustaz. Tapi sebetulnya Ustaz, agar kita bisa berintrospeksi diri, apakah kita sudah menjadi golongan orang-orang yang bersyukur? Syukur sendiri itu seperti apa Ustadz sebetulnya? Ya. Sebenarnya kalau tema kita syukur dan kufur ini lawan kata. Betul. Mbak Aziza ya. Okay. Kalau syukur itu menambahkan nikmat karunia Allah, sedangkan kufur menyembunyikan. Masya Allah. Secara syar'i, secara pengertian yang mendalam, para ulama kita menyatakan bahwa syukur itu harus ada 3 sisi yang terpenuhi. Nah, apa saja itu Ustaz? Yang pertama adalah dari sisi hati. Bahasa Jawa kita nrimo ing pandup biasanya. Apa itu Ustaz? Nah, jadi ketika kita diberi rezeki oleh Allah, nikmat oleh Allah, kita terima. Contoh, saya diberi mobil oleh Allah, maka kita syukuri dengan hati nyaman. Sudah diberikan R3 ya R3. Diberikan cherry ya cherry, sudah. Jangan melihat selalu ke atas. Seperti itu. Lalu dengan seperti itu kita berucap alhamdulillah dengan lesan. Tahap sisi kedua adalah dengan lesan. Baik, Ustaz. Jadi tidak hanya dengan hati tapi juga dengan lesan. Dan yang juga terakhir paling penting adalah memanfaatkan anugerah tadi yang diberikan Allah sesuai dengan amanah pemberinya, sesuai dengan kehendak pemberinya. Kalau yang memberikan Allah, kehendaknya ini untuk apa? Untuk begitu? Mendekatkan diri pada Allah, otomatis ya, kan Ustaz, gitu. Ya, betul. Contoh yang paling gampang ketika kita diberi oleh saya misalnya diberi seorang takmir sarung.
apapun Mbak nggak tahu itu merek apa harus disyukuri dengan hati nyaman. Yang pertama Setelah itu itu kita ya, Ustadz, ya? baca hamdalah, terima kasih, alhamdulillah. Lalu kita gunakan maunya takmir apa? Kalau untuk ibadah sholat kita gunakan sholat. Betul. Jangan untuk dibuat ngepel misalnya. Ini Masya Allah. orang yang memberikan akan marah. Betul. Itu manusia. Betul. Apalagi pemberian Allah yang tidak terhingga. Betul. Ya, kita ini kadang-kadang masih hanya sering alhamdulillah sudah cukup, tidak cukup. Betul. Selain hati, lesan, maka perbuatan kita harus menampakkan syukur itu sendiri. Betul. Seperti itu, Mbak Aziza. Kalau mungkin banyak di antara kita semua mungkin ya Ustadz ya banyak introspeksi. Kadang-kadang kita mengucap hamdalah, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa pemberian Allah ini seharusnya untuk digunakan beribadah. Begitu. Jangan-jangan kalau begitu belum syukur ya Ustadz ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Cuma salah satu indikator orang bersyukur itu adalah sering mengucapkan hamdalah. Oke. Bukan hanya ngapunten nih, rezeki karunia itu tidak hanya uang. Betul. Kita ini rata-rata berpandangan bahwa rezeki itu uang. Iya Ustadz, masih Barang. begitu betul-betul. Barang mewah. Oke. Setelah sholat, apakah kita sudah baca hamdalah? Masya Allah. Padahal itu nikmat Allah. Betul. Coba kalau kita tidak beri nikmat Allah, dikasih sakit gigi saja, sholat kita bagaimana? Masya Allah Ustadz, saya pernah Ustadz Nah, tidak nyaman Ustadz. Iya. Kaki kita sakit, asam urat misalnya, bagaimana kita sholat? Nah, itu jarang sekali orang ketika dapat melaksanakan sholat, dapat silaturahmi pada orang tua, bilang alhamdulillah, itu jarang. Masya Allah. Padahal itu nikmat karunia yang paling juga besar, iman dan takwa itu. Betul. Astagfirullahaladzim ya Ustadz. Seperti ya. itu. Masih banyak sekali yang luput ya Ustadz ya. Terus Ustadz, kalau syukur itu sampai seperti itu, bagaimana supaya kita bisa terus memupuk rasa syukur kepada Allah ini Ustadz? Ya, agar syukur ini dapat tertanam pada diri kita. Betul. Itu baik ulama salaf maupun modern itu sudah hampir sama sebenarnya caranya, Mbak. Alhamdulillah, seperti Cuma apa itu, bahasanya yang beda saja. Yang pertama adalah dengan pembiasaan membaca hamdalah. Oke, itu yang pertama. Ya. Supaya Rasul kita ingat begitu ingat ya Ustadz terus. ya. Setiap kita ada apa-apa yang karunia Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat tubuh kita ini 75% terdiri dari air. Betul. Ulama Jepang, istilahnya orang cerdas di Jepang, Profesor Dr. Masaru Emoto ini pernah meneliti tentang kadar air dan tubuh kita itu 75% dari air. Betul Ustaz. Itu ketika dia menempelkan kata arigato yang artinya terima kasih, maka ion-ion positif akan muncul. Masya Allah, subhanallah. Sehingga yang pertama untuk menumbuhkan itu harus pembiasaan. Betul. Dan Rasul sendiri sudah mencontohkan itu ketika bertanya pada seorang pemuda tentang kabarnya. Kalau dia menjawab alhamdulillah, pertama dia jawab baik, tapi diulang lagi oleh Rasul sampai 3 kali. Kita kan sudah bilang alhamdulillah khair, selesai. Ternyata kurang alhamdulillah ya, itu bahwa semua apa anugerah kita itu harus dimulai dari Allah dengan hamdalah, ya Allah, dengan pembiasaan. Betul. Yang kedua, Rasul mengajarkan kita untuk seperti itu kita berdoa pada Allah. Minta pada Allah, zat yang pemberi segala sesuatunya, agar kita diberi karunia hati yang selalu bersyukur. Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Mu'ad bin Jabal juga bilang sampai 3 kali, wahai Mu'ad, aku sangat menyayangi engkau. Aku sangat menyayangi engkau. Aku sangat menyayangi engkau. Maka amalkanlah doa ini. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Intinya kita biar dijaga oleh Allah dari rasa syukur. Sampai begitu ya Ustaz ya. Jadi gitu. Biasakan kita berdoa pada Allah pada minta. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus menyadari bahwa pemberian segala karunia itu dari Allah. Baik buruk maupun baik. Termasuk musibah yang kita sekarang ini. Betul Ustaz. Kita seperti, mohon maaf, kayak saya saja hidup 39 tahun. Kena musibah COVID ini masih hanya sekitar berapa bulan, sudah sambatnya tidak karu-karuan. Betul. Padahal selama 39 tahun sebelumnya aman-aman saja. Iya, tidak diingat lupa. Gitu loh. Betul. Tidak diingat, itulah manusia. Makanya Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya Allah. Dan kita berdoa semoga kita dapat
bersyukur. Seperti ketika seorang Arab bertemu dengan Umar. Umar pernah bertemu dengan seorang Arab yang berjalan dan berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Doanya aneh, Mbak. Apa itu, Ustaz? Mahada doa, kata Umar bertanya. Apa doa itu? Doa apa itu? Kata pemuda tadi, saya pernah membaca Al-Quran bahwa Allah mengatakan bahwa sedikit sekali orang yang bersyukur. Dan saya berdoa, semoga saya termasuk dari golongan yang qalil tadi, sedikit tadi. Ya Allah. Itulah wujud-wujud dari berbagai macam orang meminta pada Allah, dan insya Allah kalau kita minta pada Allah pasti akan diberi oleh Allah. Betul, insyaallah. Dengan istiqomah seperti itu. Sebelum kita masuk ke kufur, Ustaz, satu lagi syukur. Kadang-kadang ada orang-orang yang mengatasnamakan syukur, Ustaz. Padahal mungkin malas, Ustaz. Jadi misalnya, ya sudah tidak apa-apa, saya rezekinya segini. Tapi sebetulnya di sisi lain memang ikhtiarnya begitu, Ustadz, belum dimaksimalkan begitu, Ustadz. Yeah. Ada misalnya pedagang yang bangunnya siang hari begitu, Ustadz. Padahal pedagang-pedagang yang lain dengan begitu rajinnya, istiqomah, ikhtiarnya itu berusaha dari pagi hari. Nah ini kadang-kadang ya sudah akhirnya dengan berdalih syukur ya sudah rezeki saya segini. Nah ini bagaimana, Ustadz, batasannya supaya nanti jangan sampai orang yang malas ini justru berdalih saya ini bersyukur. Nah itu bagaimana, Ustadz? Dan gampang nulari seperti itu biasanya. Iya benar, Ustadz. Seolah-olah baik nanti ini, Ustadz. Iya. Bagaimana, Ustadz? Makanya tadi dari awal sudah dikatakan bahwa syukur itu 3 sisi yang harus terpenuhi. Tidak hanya menerima di hati seperti tadi, ya sudahlah oleh kayak gini. Nah, tapi juga di lisan dan di perbuatan. Nah itu, di perbuatan semakin itu mendekatkan diri pada Allah. Kan gitulah. Kalau perbuatannya itu tidak mencerminkan itu, wis ngene iki lah rezeki sakmene. Tapi bangunnya siang-siang. Lah ini kan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Betul. Rasulullah bagaimana? Kan seperti itu. Padahal para ulama sudah mengajarkan. Bahkan saya pernah dengar dari guru saya, kiai saya, pesan dari Yai Hamid Pasuruan, seorang waliullah, mengatakan kalau orang istiqomah sholat subuh, insya Allah rezeki akan dijamin oleh Allah. Sholat subuh berjamaah dengan laki-laki tentunya, insya Allah nggak akan khawatir rezeki itu. Salah contohnya seperti saya, Mbak, ya mohon maaf. Hanya kita ini kalau boleh saya di lain selain ngajar S2 magister juga ngajar SD. Subhanallah. Karena awalnya saya juga ngajar SD di SD Mujahidin. Dan semua guru-guru tahu berapa gaji guru swasta. Iya Ustaz. Tapi saya bisa sampai sekolah S3. Masya Allah, itu gimana? Karena tadi itu bersyukur dan kita menjalani apa dituntunnya Rasul. Dengan sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, usaha. Nah kalau usaha belum bilang ya sudahlah diterima, ini namanya belum bersyukur. Bisa-bisa nanti lambat laun bisa kufur. Tapi kita tidak boleh menjustifikasi seperti itu. Karena tingkatan iman seseorang itu berbeda. Beda. Seperti itu kita ingatkan terus supaya berusaha, kita ingatkan terus. Ingat Islam itu mudah. Jangan mempersulitkan gitu. Betul. Ustaz. Jadi kita harus tahu karakter seseorang ketika berdakwah. Jangan langsung itu kufur, wah, tambah lari mereka nanti. Iya, betul, kita ingatkan pelan-pelan sehingga nanti mereka paham apa sih sebenarnya hakikat dari syukur itu. Baik Ustaz. Menarik sekali, Ustaz, pembahasan kita tentang syukur dan kufur ini, Ustaz. Tapi kita harus break sebentar. Mirsa, jangan kemana-mana, tetap di Gema Ramadan. Pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gema Ramadan. Tema kita pada sore hari ini adalah syukur dan kufur. Bagi Anda yang ingin bergabung atau memiliki pertanyaan tentang syukur dan kufur, Anda bisa menelpon di line interaktif kami yaitu di 031 567 216. Sekali lagi 031 567 216. Sambil menunggu telepon yang masuk ini, Ustadz, kita lanjutkan kembali Ustadz tentang tema kita pada hari ini. Sepertinya belum bisa, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan. Dengan Bapak siapa di mana? Ahmad Syaifuddin di Dusun Jati Kampir, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Oke, silahkan Pak Ahmad di Nganjuk. Apa pertanyaannya Pak Ahmad? Iya, pertanyaannya begini. Yang pertama,
bagaimana caranya agar bisa bersyukur sepanjang waktu dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, apakah artinya syukur dan kufur? Sekian, begitu saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin direview singkat saja sebab sudah sedikit dibahas di awal tadi Ustaz ya. Jadi untuk supaya tertanam rasa syukur tadi, yang pertama adalah pembiasaan bilang hamdalah. Betul. Sudah atau belum ini? Sesuatu sudah atas kehendak Allah. Betul. Jadi kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Setelah makan, alhamdulillah. Bisa sholat dengan lancar, alhamdulillah. Kan seperti itu. Bisa ketemu dengan keluarga, alhamdulillah. Dan insya Allah kalau kita terus menerus mengucapkan ini, maka ion-ion di tubuh kita akan jadi positif. Insya Allah. Kan seperti itu. Terus berikutnya adalah kita berdoa pada Allah, karena hati itu miliknya Allah. Betul. Dan syukur ini mulainya dari hati. Mulainya dari hati. Betul. Tidak ada yang tahu selain Allah hati kita ini. Betul sekali, maka Ustaz. kita minta pada Allah agar bersyukur. Dengan model bagaimanapun terserah doanya. Yang penting pokoknya intinya jenengan paham bagaimana. Kalau yang diceritakan Nabi ada yang tadi saya sebutkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bisa itu digunakan. Tapi juga bisa seperti orang Arab tadi. Allahumma ja'alni minal qalil. Mengapa? Karena orang yang bersyukur sedikit. Saya doakan ya Allah, saya semoga jadi orang yang sedikit tadi. Itu dan juga bisa. Juga selain itu, yang ketiga adalah kita menyadari bahwa semua karunia itu dari Allah. Seperti yang menimpa ketika zaman Nabi Sulaiman, Asif bin Baghroya, ketika bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis yang sangat jauh dalam hanya sekedip mata. Ketika ditanya, kok bisa seperti itu? Qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah fadilah karunia dari Tuhanku. Dikembalikan kepada Allah. Liyabluwani, untuk mencobaku. Ashkur, aku ini syukur, am akfur, atau kufur. Masya Allah. Kan gitu. Jadi kalau kita terlalu banyak merasa ini adalah dari kita sendiri, bukan dari Allah, itu yang bahaya. Ustaz, ya? Betul, jadi betul. Intinya bahwa segala sesuatu itu adalah pemberian dari Allah. Betul. Sedangkan pengertian syukur dan kufur tadi kita sudah bahas bahwa secara bahasa artinya syukur adalah menampakkan karunia Allah. Betul. Kebalikannya kufur berarti menyembunyikan nikmat Allah. Baik. Sedangkan secara syariat, secara syar'i, syukur itu adalah meyakini, mengakui bahwa nikmat itu karunia Allah, baik dengan hati maupun lesan, dan juga dengan perbuatan. Betul. Seperti itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Betul. Baik Ustaz. Jadi gitu. Itu ya Pak Ahmad, barangkali penjelasannya sudah sangat jelas dari Pak Ustadz. Ustadz, kalau gitu saya langsung ke pertanyaan berikutnya. Sedikit tadi menyambung soal teladan Rasulullah, Ustadz. Bagaimana Rasulullah memberikan teladan kepada kita semua tentang akhlak syukurnya, Ustadz? Rasulullah dalam kitab Ihya pernah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa beliau ketika suatu saat jatahnya ke rumahnya istrinya yang bernama Siti Aisyah. Itu beliau sudah masuk kamar. Mau tidur, lalu beliau izin kepada Aisyah, wahai Ibnu Abu Bakar, wahai anak Abu Bakar. Kalau manggil gitu. Izinkan saya malam ini beribadah kepada Allah. Apa jawab Aisyah? Saya sebenarnya wahai Rasul lebih senang engkau di sini. Tapi saya tidak bisa melarang engkau untuk beribadah kepadanya. Karena cintanya Aisyah lebih berat pada Allah daripada pada Rasul, kan seperti itu. Karena Allah segala-galanya. Tidak bisa ditandingi kan gitu. Walaupun dengan Rasul sendiri. Dipersilahkan akhirnya. Ketika ibadah itu beliau sambil ibadah menangis. Sampai datang Bilal mengetok waktunya sholat. Setelah itu Aisyah bertanya, wahai Rasul, engkau ini hamba Allah yang paling mulia. Sudah diampuni dosa Anda. Tapi mengapa Anda kok sampai segitunya ibadah? Sampai menurut riwayat kakinya bengkak-bengkak, saking lamanya sujud dan sebagainya. Ternyata beliau menjawab apa? Wahai Aisyah, apakah saya ini hamba yang tidak bersyukur kalau seperti itu? Jadi saya ingin dikatakan sebagai hamba yang bersyukur.
atas nikmat yang telah diberikan Allah, pengampunan Allah yang diberikan saya, Masya Allah, atas kenabian saya, atas akhlak yang diberikan Allah pada saya, kan gitu. Subhanallah. Jadi Nabi sendiri mengakui bahwa semua akhlak dia, walaupun Allah sendiri memuji akhlak Rasul, tapi beliau sendiri ngomong bahwa ini adalah dari Allah, bukan saya. Subhanallah. Lah kita ini sing kayak gini, kok ya sombong-sombongnya dan kok begitu kufur barangkali ya, Ustaz. ini kalau atas tidak usaha saya. Ini mirip dengan Qarun dengan Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kaya tapi tidak mengakui nikmat Allah, bahkan menjadikan dia sebagai Tuhan, Fir'aun ini. Nah, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Kalau begitu Ustaz, kalau akhlak Rasulullah sampai sebegitu mulianya tadi mencontohkan kepada kita semua tentang bersyukur, sebetulnya pahalanya sendiri Ustadz bagi orang-orang yang bersyukur itu atau yang Allah janjikan kepada umat manusia apabila dia bersyukur itu apa Ustadz? Bagi orang yang bersyukur yang jelas la azidannakum, kan gitu. Nah, jadi ditambah nikmatnya. Jadi syukur ini yang pertama bisa mengikat nikmat kita. Baik. Supaya langgeng. Yang kedua terulur, bertambah nikmat yang lain. Subhanallah. Contoh saya selaku pendidik, guru. Ketika saya bersyukur pada karunia Allah tentang ilmu saya, lalu saya amalkan pada orang lain, maka akan ditambah ilmunya lain, tambah dia seperti itu. Akhirnya bisa sampai ke jenjang sampai doktoral. Ke jenjang doktoral seperti itu. Asalkan bersyukur ya Ustaz ya. Lah kalau kita punya ilmu disembunyikan, tidak akan ada tambah, Pak. Orang sekarang itu kan takut tersaingi. Akhirnya disimpan. Tidak mau dibagi. Takut kalau muridnya lebih pintar daripada gurunya. Padahal itu sebenarnya keberhasilan seorang guru, seorang dosen ketika muridnya lebih pintar daripada gurunya. Dan itu adalah bentuk syukur seorang guru ya Ustaz, iya. Harusnya ya. Salah satu syukurnya guru karena kita ini 2 Mei ini kan Hari Pendidikan Nasional. Betul sekali, hari ini Pendidikan Nasional. Jadi bagi para guru yang telah memberikan ilmunya harusnya bersyukur ya Ustaz ya, karena itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada selain bila hamdalah, mensyukuri apa yang ada, diamalkan. Itulah wujud syukur bagi seorang guru yang sebenarnya. Betul. Seperti itu. Baik Ustaz. Berikutnya Ustaz, kalau kita tadi sudah membahas syukur begitu banyak, mungkin kita sedikit menyinggung soal kufur sekarang Ustaz. Khawatir sekali saya Ustaz kalau saya tergolong menjadi orang-orang yang kufur Ustaz. Boleh mungkin Ustaz diberikan ciri-cirinya agar kita bisa berintrospeksi diri, tidak menjadi hamba Allah yang kufur Ustaz. Iya. Jadi pada intinya sebenarnya penekanannya di kufur ini kan yang utama, yang paling kelihatan yang terakhir itu, Pak. Jadi perbuatan kita ini mencerminkan lebih dekat dengan Allah apa jauh pada Allah. Kalau kita diberi karunia, bilang alhamdulillah terus tambah dekat pada Allah, kita gunakan untuk kebaikan, maka itulah sebenarnya syukur kita. Atau sebaliknya, ketika kita misalnya diberikan rezeki oleh Allah, kok tambah pelit, tambah bakhil, nah ini berarti kita kufur. Nah, kalau ciri-ciri, kalau ini kan rame-ramenya media sosial, Facebook dan sebagainya, itu penelitian sudah menyatakan seperti itu secara ilmiah. Bahwa ternyata orang-orang yang sering menulis, memposting kalimat-kalimat yang mengeluh. Nah, ini sambat bahasanya. Itu ciri-ciri orang yang kufur. Masya Allah. Dan efeknya adalah emosinya menjadi negatif. Betul. Dan penelitian menyatakan seperti ini, terutama untuk anak-anak khususnya, karena ini penelitiannya pada waktu itu memang untuk anak siswa berprestasi. Jadi tidak berprestasi biasanya anaknya. Oh, Masya Allah. Jadi hati-hati ya Ustaz ya. Coba dilihat itu Facebook yang anaknya itu sering mengucapkan hamdalah atau pokoknya positif palingnya bersyukur lah. Itu biasanya penelitian menyatakan anak itu berprestasi. Masya Allah. Mudah dewasa, mudah menerima ilmu. Oke. Jangan-jangan kalau selama ini kita sulit belajar, sulit menerima ilmu, apakah kita sudah bersyukur gitu ya Ustaz ya? Postingan yang baik-baik atau bagaimana kan gitu. Iya, termasuk postingan di Instagram ya, atau di Facebook dan sebagainya. Betul Ustaz. Baik Ustaz, saya mau mengundang pemirsa di rumah lagi nih Ustaz untuk bergabung di line interaktif kami, yaitu di 031 5678 216. Tema kita pada hari ini adalah syukur dan kufur. Baik, kalau tadi kita sudah bicara tentang ciri-ciri yang kufur Ustaz. Nah, azab Allah barangkali Ustaz bagi orang-orang yang kufur, hukuman Allah bagi orang-orang yang kufur itu seperti apa Ustaz? Di Quran hanya digambarkan bahwa adabku sangat pedih.
Dan wala in kafartum inna adzabi lasyadid kan gitu. Tapi yang jelas seperti ayat yang tadi saya katakan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Jadi adabnya bisa berupa bencana. Bisa berupa nikmat yang terputus. Bisa berupa nikmat yang tidak bertambah-tambah. Ya seperti yang saya tadi katakan bahwa ketika seseorang itu bebal mungkin. Ketika belajar gak iso-iso, nah, kok ini kenapa? Ya bisa jadi mungkin karena itu juga. Masih lupa tapi faktor bersyukur. banyak. Tapi ya salah satunya yang utama juga itu jangan-jangan. Gitu ya. Betul. Dan pendidikan karena berhubungan dengan juga tanggal 2 Mei itu adalah ada yang tanya. Ada telepon masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Saya ambil dari Sumeneb. Baik Pak, silahkan pertanyaannya Pak. Alhamdulillah, terima kasih narasumber yang sudah siap di sore ini menjelang buka puasa. Betul, alhamdulillah. Kondisi yang seperti yang sekarang ini bagi saya udah sulit sekali. Betul. Saya mengatur ekonomi sulit, mengatur bagaimana dengan anak-anak juga sulit karena sudah tertutup semuanya sehingga tidak mendapatkan masukan untuk kehidupan. Masya Allah. Nah, tapi saya takut termasuk ke kategori kufur. Baik. Umpama saya ngeluh ke teman, kira-kira apa yang harus saya lakukan dalam kondisi yang seperti ini untuk mengatur keadaan agar saya tidak menjadi kufur. Baik, luar biasa. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya walaupun hanya dengan bentuk cerita. Baik. Terima kasih Kak, dan mohon izin Bapak narasumber untuk diberikan pemecahan atau solusi tentang keadaan saya yang sekarang ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya Ustaz, pertanyaannya sepertinya ini suara hati banyak orang Ustaz. Silakan Ustaz. Memang musibah Covid ini memang untuk apa ya? Banyak membuat orang berpikir. Betul. Yang semula kerja dirumahkan. Betul, bahkan tetangga-tetangga saya bilang ada yang ngomong, "Yus ngene iki saya kepingin dulu kerja gak libur-libur, sekarang dikasih libur terlalu banyak." Ya Allah. Baik. Tapi ingat, kita harus yakin pada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mencoba hambanya di atas di luar kemampuan hambanya. Betul sekali. Rasulullah pernah suatu saat disambati bahasanya. Ya itu tadi ini Fatimah putrinya. Wahai ayahku, adakah makanan untuk saya hari ini? Saya sudah 3 hari tidak makan. Ya Allah. Bayangkan itu. Anak Nabi, pilihan kita, pemimpin umat Islam seluruh dunia, anaknya tidak makan 3 hari. Ya Allah. Apa jawab Rasul? Kalau kamu nak tidak makan 3 hari, saya sudah 4 hari tidak makan. Ya Allah. Akhirnya tersibaklah perut Rasul, baju Rasul, terlihatlah batu yang menutupi perut beliau. Ya Allah. Nah, kita ini kan sebenarnya masih aman-aman saja dari seperti itu. Ya, nah, terus juga bahwa kita perlu meniru salah satu contoh Sayyidina Hasan. Baik. Beliau pernah suatu saat itu hampir saja menulis surat pada penguasa saat itu karena saking banyaknya hutang. Nah, ini mungkin yang mewakili seperti itu. Saking banyaknya hutang. Baik. Beliau mau menulis surat ke penguasa untuk minta bantuan disauri disik penangguhan sementara atau bagaimana. Baik. Tapi malamnya beliau bermimpi ketemu Rasul, diingatkan bahwa engkau cucuku, jangan engkau sambat sesama manusia, sambatlah pada Allah. Baik. Melalui ibadah, tahajud, sholat subuh berjamaah dan sebagainya. Insya Allah dengan istighfar. Baik. Nah, toh misalnya kita pun ngomong seseorang itu biasanya boleh asalkan pada bidangnya, Mbak. Contoh kita sakit gigi ya bilang ke dokter gigi itu namanya enggak kufur itu. Nah, itu karena bukan sesuai sambat, dengan bidangnya. itu cari solusi. Cari solusi. Betul. Itu perbedaannya mungkin kalau misalnya kita sambat ke seseorang yang mungkin bisa memberikan kita pekerjaan, oke, enggak apa-apa. Baik.
Nah, seperti itu. Tapi kalau sekarang tidak bisa memberi pekerjaan, itu namanya bisa dikatakan kufur. Gitu. Sambat ke tetangganya, ke orang lewat semuanya disambati. Disambati. Nah, itu namanya sambat. Tapi kalau pada bidangnya, ya misalnya ada teman kita pengusaha, mbok ya aku carikan pekerjaan, saya ndak kerja sudah berapa hari ini, itu bisa dikatakan usaha masih, bukan kufur. Bukan kufur ya. Itu. Jadi itu ya yang perlu di highlight mungkin tadi Bapak yang dari Sumeneb ini. Seandainya kita bertanya atau mengeluhnya kepada orang yang tepat, maka itu mencari solusi namanya. Mencari Tapi solusi. kalau mengeluhnya bukan pada orang yang tepat, yang tidak dalam kapasitasnya, begitu itu namanya sambat. Ustadz, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini tentang syukur dan kufur. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis ini Ustadz. Boleh mungkin sedikit disimpulkan Ustadz pembahasan kita pada hari ini? Iya. Syukur merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan. Betul. Sehingga oleh karena itu kita perlu pentingnya bersyukur. Sampai-sampai dalam surat Ar-Rahman diulang 31 kali. Dengan menanamkannya tadi itu, dengan membiasakan diri baca hamdalah, dengan berdoa pada Allah, semoga kita dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Dan ketika kita menyadari bahwa apapun takdir kita, baik buruk maupun baik, itu sudah atas izin Allah. Betul sekali. Insya Allah kalau kita tahu seperti itu, dalam musibah apapun, keadaan apapun, kita akan terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, begitu ya. Kesimpulan kita pada sore hari ini kurang lebih seperti itu ya Ustadz. Menarik sekali. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak telah memberikan ilmu kepada kita semua sambil menantikan waktu jelang berbuka puasa ini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus saksikan Gemar Ramadan di episode-episode berikutnya. Akhir kata, saya Azizah Prastika undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.